Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sebuah tema. Tema. Jadi seperti ini teman-teman, kita ini sebagai petani sawit boleh perfeksionis, namun jangan terlalu idealis. Itu nah. Jadi apa sih yang dimaksud di sana? Benang merah apa yang ingin saya sampaikan? Substansinya apa? Seperti Rocky Gerung saja ya. Diksi-diksinya itu lumayan elit. Jadi teman-teman, kita sebagai petani sekali lagi tidak boleh perfeksionis, namun jangan terlalu idealis. Maksudnya seperti apa? Kita sebagai petani sawit harus memiliki target. Kalau target saya karena varietas yang saya tanam ini memiliki keunggulan quick starter, dengan keunggulannya yaitu bisa dipanen dalam usia 25 bulan, yaitu harus saya genjot. Saya harus perfect dalam perawatan, dalam pemupukan. Kemudian saya harus bisa benar-benar mempertahankan semangat saya, tekad batu, semangat api itu harus tetap saya perjuangkan hingga nanti tujuan saya itu tercapai. Nah, itu adalah perfeksionis. Jadi jangan sampai ada satupun kesalahan yang saya lakukan. Misalkan target saya adalah setiap bulan melakukan rotasi pemupukan dengan jenis pupuk yang berbeda-beda. Misalkan bulan pertama menggunakan dolomit, kemudian kemudian saya susul dengan fosfat, boleh TSP, boleh RP. Kemudian di bulan depannya saya susul lagi dengan urea, boleh ZA, dan disesuaikan dengan kondisi lahan yang kita miliki. Kalau kita di rawa yang memang keasamannya tingkat tinggi, ya gunakan urea saja karena tingkat keasamannya tidak setinggi ZA itu teman-teman. Atau penggunaan dolomit dan kiserit, kita harus paham bagaimana penggunaan dolomit di lahan yang memang mineral, kemudian lahan gambut, apakah bagusnya dolomit, apakah bagusnya kiserit. Nah, di situ kita perfeksionis teman-teman. Kita harus belajar betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Kemudian disusul lagi dengan penggunaan KCL. Nah, KCL ini dosisnya berapa? Apakah kebutuhannya itu lebih besar daripada urea, lebih besar daripada dolomit dan lain sebagainya? Berapa sih dosis yang harus kita berikan dalam usia sekian. Nah, kita harus benar-benar perfeksionis. Caranya perfeksionis dari mana teman-teman? Bagaimana? Ya, kita harus banyak belajar, kita harus banyak literasi, kita harus banyak mencari tahu di mana orang-orang yang memang sudah sukses, di mana orang-orang yang memang sudah berhasil. Medianya banyak sekali teman-teman untuk kita bisa perfeksionis. Karena ketika kita perfect dalam perawatan sawit, sempurna dalam perawatan sawit, maka nantinya kita akan mendapatkan hasil kelapa sawit dengan produktivitas yang sempurna juga teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu ketika memang sudah panen, ketika memang sawit kita ini berproduksi secara baik, kemudian kita itu merasa bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, itu memang benar-benar adanya. Jadi yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Nah, itulah saya sarankan kita harus perfeksionis. Bagaimana kita menggunakan atau pembersihan lahan, apakah bagusnya penggunaan racun rumput, atau hanya dibersihkan piringannya saja, atau hanya dibiarkan gulma-gulma lunak seperti yang saya lakukan seperti ini. Apa sih manfaatnya seperti ini, apa sih kekurangannya menggunakan teknik seperti ini. Dan tentunya kita harus bisa memilih atau memutuskan pilihan kita sesuai dengan keadaan kita teman-teman, sesuai dengan keadaan kita. Kita memang boleh perfeksionis, namun tidak boleh idealis. Maksudnya tidak boleh terlalu idealis adalah kita jangan memaksakan yang memang kita tidak mampu teman-teman. Misalkan dengan teori bahwa sawit harus dipupuk dengan dosis sekian. Nah, di sana kita tidak mampu teman-teman. Kondisi keuangan keluarga kita tidak mampu. Nah, di sana kita jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu harus bulan ini harus saya pupuk dengan dosis 1 kg. Tidak teman-teman. Karena yang penting adalah kita melakukan perawatan secara rutin. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi substansinya adalah
Kita boleh perfeksionis dalam melakukan perawatan, kita harus benar-benar mengerti. Nah, kita jangan terlalu mengikuti apa yang memang disarankan atau direkomendasikan oleh tabel-tabel atau jurnal-jurnal ketika kita memang benar-benar tidak mampu. Misalkan kita memiliki lahan 1 hektar, kita ingin mengikuti dosis-dosis yang ada. Nah, kalau kita ingin sawit kita itu bagus dan memang sesuai rekomendasi, ya kita bukanya jangan 1 hektar. Kalau memang kita tidak mampu, kita buka 1/2 hektar. Setelah nanti berhasil dengan perawatan yang maksimal, dengan dosis yang memang kita mampu, itu nanti akan menghasilkan lebih baik ketimbang kita bukanya 1 hektar, 2 hektar, namun nanti hasilnya tidak terawat. Nah, itu yang akan sangat-sangat merugi. Jadi kita sebagai petani boleh bermimpi, boleh ambisi, namun harus bisa mengukur diri. Sebatas apa sih kemampuan kita? Kemudian masalah teori A, teori B, teori C. Itu kan orang-orang banyak sekali yang memiliki teori-teori yang memang menurut mereka masing-masing baik. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan benih unggul itu yang terbaik. Ada yang mengatakan penggunaan benih kentosan itu yang terbaik. Ada yang menggunakan saya membeli benih abal-abal yang tidak jelas varietasnya juga berbuah baik. Nah, teman-teman, kita ini sebagai petani bisalah memilah, belajar dari orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang terpenting, teman-teman. Belajar dari orang-orang sekitar kita. Teman-teman boleh searching di YouTube. Teman-teman boleh mengikuti akun YouTube yang memang menafsirkan benih yang sekian, benih yang ini, benih kontosan lebih keunggulannya ini, benih unggul varietas ini keunggulannya seperti ini. Nah, itu adalah model mereka untuk mengiklankan atau membuat channel YouTube mereka itu memiliki karakteristik seperti itu. Nah, dia mempertahankan karakteristik mereka. Ada yang mengatakan benih unggul lebih baik karena memang di lingkungan mereka benih unggul lebih baik. Kemudian ada yang mengatakan bahwa benih kentosan itu lebih baik, ya karena dia tanam benih kentosan dan berbuah baik. Namun tidak semuanya itu sama, teman-teman. Tidak semuanya itu sama. Yang paling baik adalah kalian belajar dari lingkungan kalian sendiri. Di sekitar kalian itu kontur tanahnya seperti apa, kemudian kondisi alamnya seperti apa, lingkungan tanahnya, kadar humusnya, kadar unsur haranya, tingkat kesuburannya itu berbeda-beda. Mungkin saja mereka yang menanam benih kentosan pas kebetulan yang baik. Nah, kalian bisa perbandingkan orang-orang di sekitar kalian yang menanam benih kentosan apakah baik atau tidak. Kemudian benih unggul yang ditanam di rawa, atau memang benih unggul yang memang abal-abal, atau kalian bisa melihat orang-orang yang sudah sukses apakah yang mereka gunakan itu benih unggul, benih kentosan atau benih abal-abal. Nah, kalian bisalah di sana membandingkan orang-orang yang memang penggunaan benihnya ini penggunaannya. Jadi jangan terlalu idealis karena melihat satu literasi saja. Kata orang ini bagusnya pupuk urea nih seperti ini, bagusnya ini di urea terus, bagusnya di KCL terus, bagusnya tidak seperti itu, teman-teman. Banyak belajar dan banyak belajar. Dan carilah rekomendasi sebanyak-banyaknya, carilah literasi sebanyak-banyaknya, lalu terapkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Yang penting kita memiliki mimpi, kita memiliki tekad batu dan semangat api, kemudian tetapkan target dan lakukan sebaik mungkin supaya kita mendapatkan hasil yang baik dan dalam waktu yang cepat. Karena semakin baik kita melakukan perawatan, maka semakin cepat pula kita mendapatkan penghasilan, dan insya Allah kita akan lebih cepat sukses dan bisa menambah kebun dan menambah kebun lagi. Saya doakan teman-teman yang menonton video saya, yang subscribe video saya, dan selalu like dan selalu komen, saya doakan bisa menambah tanah, anak dan istri. Mungkin hanya ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.